Awalnya saya mengira itu pasti karena hubungan khusus, dan saya juga memberitahu Xiaoyan, bahwa mereka mengenal satu sama lain. Karena itu, Xiaoyan pernah mengira alkemis sedang meresepkan sedikit obat untuknya, namun ia tidak menyangka akan menuangkan baskom berisi air dingin yang berbau padanya. Tapi apapun alasannya, secara umum, dia tetap membantunya, dan Xiaoyan lah yang mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Meskipun instruksinya sangat membantu, saya masih ragu untuk mengucapkan terima kasih, karena kata-kata yang tidak menyenangkan selalu sulit untuk didengar. Ini benar. Xiaoyan tidak membantah, tapi diam-diam menerima perintah tulang iblis abadi yang lengkap. Ia tidak berkata apa-apa lagi, dia memimpin dan menghilang dari platform batu. Hanya Xiaoyan yang tersisa di sini. Melihat sekeliling, dia bahkan tidak bisa bergerak dari platform batu, seolah-olah dia terpaku di ruang ini. Xiaoyan masih ingat pada awalnya bahwa dia telah melihat sosok Yulan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Mungkin itu adalah alam dewa kekacauan yang sebenarnya. Xiaoyan hanya mencobanya sebentar, dan langsung merasakan sesuatu yang aneh datang dari tubuhnya. Dia segera mundur dari alam dewa kekacauan dan kembali sadar. Keluar dari dunia kekacauan. Jika kita meninggalkan lubang cacing, itu akan menjadi beberapa kali lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun bahtera peninggalan ratu telah diperbaiki, ia tidak akan pernah bisa menggandakan kecepatan lubang cacing, namun perjalanan waktu normal akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Ini baru saja tiba dalam 1 tahun, tetapi akan segera tiba. Hanya ada 2 kemungkinan saat ini, jarak ke lubang cacing menjadi lebih pendek dan sebagiannya menghilang, atau lubang cacing raksasa akan segera runtuh. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika lubang cacing raksasa itu menghilang dan sepenuhnya mengisolasi Laut Barat dari ketiadaan, banyak orang akan terkejut. Lubang cacing menghilang. Pada saat itu, tidak hanya kekosongan di Laut Barat yang akan terkena dampaknya, tetapi lautan hampa yang terhubung juga akan terkena dampaknya. Ini hanyalah tebakan Xiaoyan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Segera, Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan token tulang iblis abadi muncul di telapak tangannya. Di Chaos Gods Domain, orang lain yang diberi anti-inflamasi akan diperiksa dengan cermat, namun yang ini bukan untuk anti-inflamasi dan tidak akan diperiksa. Jika Yi benar-benar ingin menjebaknya, dia tidak memerlukan metode ini sama sekali. Tampaknya bagi Yi, tidak ada rahasia di antara mereka di alam dewa kekacauan. Dia tahu segalanya tentang kekuatan dan latar belakang mereka. Apa fungsi metode ini? Mungkinkah itu berisi 3 seni sihir keabadian dan dewa? Xiaoyan memandangi tulang iblis abadi di tangannya dan Ling Lingxi tenggelam di dalamnya. Tapi saya ingin melihat apa itu ketiga seni sihir itu. Apa yang Xiaoyan tidak mengerti adalah bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk mengeluarkan tugas dan hadiah, dan akhirnya memberinya token tulang iblis abadi karena dia terlalu lemah. Meskipun kedengarannya tidak menyenangkan, namun sebenarnya tidak demikian. Tujuan pertama tidak akan sesederhana itu, termasuk misi kedua. Dia tidak membutuhkan ini sama sekali. Oleh karena itu, niatnya mengeluarkan misi adalah untuk mengontrol pertemuan tersebut, termasuk saya sendiri, untuk pergi ke dunia Xian Mogu, atau nanti ke dunia gunung dan laut, untuk mengubah keadaan. Xiaoyan baru menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi orang lain. Apakah ini rencana untuk menaklukkan yang kuat? Langkah mudah seperti itu bisa mengubah keseluruhan permainan catur. 10 kematian dan peluang untuk bertahan hidup. Meski begitu, bagiku itu lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Selain harga yang tidak diketahui, tim Immortals,
demons, dan monuments memperoleh banyak keuntungan. Setelah memikirkannya, Xiao Yan tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan, tetapi dia bukan satu-satunya yang dimanfaatkan, ada makhluk lain di alam dewa kekacauan. Xiao Yan berhenti memikirkannya dan menutup matanya, memegang roh tulang iblis abadi di tangannya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya. Kalau begitu izinkan saya melihat 3 seni abadi dan iblis. Segera, Xiao Yan terus memejamkan mata, dan informasi rumit mengalir ke dalam pikirannya. Saat ini, kemampuan memahami Xiao Yan sudah tidak seperti dulu lagi, apalagi kemampuan memahami Xiao Yan adalah salah satu bakatnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menarik napas panjang dan menunjukkan senyuman canggung di wajahnya. Karena ia menemukan bahwa ini bukanlah 3 jenis keterampilan bertarung, tetapi keterampilan bertarung ini disebut 3 keterampilan keabadian dan sihir. Buku ini menarik. Alasan mengapa disebut 3 teknik adalah karena terdapat 3 macam perubahan, yaitu menggunakan kekuatan keabadian sebagai pedoman, yang kedua menggunakan energi dan darah sebagai pedoman, dan yang ketiga menggunakan energi dan darah sebagai pedoman. Perubahan adalah dengan menggunakan vitalitas sebagai panduan. Di bawah transformasi ketiga, mungkin kekuatan langkah ke-9 saya untuk sementara dapat mengontrol kekuatan aturan, dan saya bisa menjadi dewa perang yang abadi. Efek sampingnya adalah mengkonsumsi energi dunia. Jika energi dunia tidak mencukupi maka akan mempengaruhi terobosan keabadian dewa. Efek samping ini mungkin tidak dapat diterima oleh banyak orang di bagian ke-9. Tetapi berbeda untuk Xiao Yan. Ia memiliki energi dunia yang jauh lebih tinggi dari kekuatannya. Dengan berkah keberuntungan sensi dan anugerah dari permaisuri Chen Xianyuan, energi dunia Xiao Yan tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Xiao Yan terus merenung, dan memahami semua keterampilan bertarung yang dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara sangatlah praktis dalam pertempuran. Bom bom bom. Ada sedikit getaran dari tabut. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan yang disebabkan oleh keluarnya lubang cacing raksasa. Dengan gaya akting Taixu, dia pasti sedang menyergapnya di luar. Xiao Yan menyingkirkan tulang iblis abadi, jadi perintah ini seharusnya memiliki efek lain selain 3 teknik abadi dan iblis, tapi kita belum mengetahuinya. Segera dia perlahan berdiri. Ketiadaan di depannya mulai berubah, berangsur-angsur menjadi padat karena kekacauan. Apa yang dilihat Taixu di luar lubang cacing raksasa adalah beberapa bahtera yang keluar dari pusaran air yang gelap dan sangat besar. Datang. Taixu Datong bernama Li Hai tiba-tiba berteriak penuh semangat. Dia sepertinya sudah lama menunggu momen ini, dan dia tidak sabar menunggunya sekarang. Su Xian, yang sedang duduk bersila di atas naga bersayap 2, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah bahtera yang perlahan-lahan mengeras di dalam kehampaan. Semua prajurit Taixu mematuhi perintah. Zan memerintahkan bunuh semua yang keluar dari kekosongan, jangan biarkan satupun dari mereka yang lolos dan melarikan diri, segera kepung dan bunuh semua. Susi berteriak tajam dan semua prajurit Taixu merespons secara serempak. Gabungan ketiga komandan memiliki puluhan ribu prajurit Taixu, tempat yang luas dan gelap. Susi bahkan lebih berhati-hati dan mengumpulkan semua dewa Taixu untuk mengambil alih. Tenang dalam kegelapan, semua formasi angin dan roh terbuka. Tekanan tak terlihat bergerak ke arah Zhou Longzhao, yang sedang menggeledah rumah di atas pohon. Ketika tekanan ini menimpa Fan, Lin Fei dan lainnya, mereka langsung berlutut, tubuh mereka serasa ditekan oleh gunung seberat 10.000 kg, sehingga sulit untuk digerakkan. 3 formasi spiritual puncak Guang Mansu disusun, menutupi seluruh bahtera yang tersenyum. Anda tidak akan mati dengan cepat.
Sungguh menakjubkan. Dia membalikkan tangannya ke udara, dan tombak penghancur kehampaan sehitam tinta tergeletak di tangannya. Orang macam apa yang berani memprovokasi Taiksu? Hari ini adalah hari kematianmu, bunuh semua yang datang.